Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Willy selaku dosen pengampu mata kuliah sistem pendukung putusan. Jadi sebenarnya kali ini sistem kami dari kelompok 8 yang menggunakan Viko Marafi dengan 3 digit terakhir 004 dan juga saya sendiri saya akan Lebin dengan 3 digit terakhir 056 untuk mempresentasikan program kami yaitu klasifikasi suara gender menggunakan Artificial Neural Network atau AI. Yang mana dataset yang akan kami lakukan pengujian terdiri dari 2.312 rekaman suara wanita dan juga 3.683 rekaman suara pria dengan format file audio dalam bentuk M4A. Oke, selanjutnya yang pertama di sini adalah install library. Jadi kita di sini untuk program ini yaitu kita menghapus isi dari directory, lalu kita menginstal library. Yang pertama di sini ada PyDub dan juga ResMP. Selanjutnya di sini kita akan mengimpor dataset dan juga ekstrak, yang mana dataset kami sudah kami masukkan ke Google Drive dalam bentuk zip. Jadi untuk mendownloadnya tinggal menggunakan program Igdown. Lalu untuk program ini digunakan untuk mengekstrak zip yang telah kita download. Selanjutnya kita lanjut ke tahap pre-processing, yaitu di sini kita import terlebih dahulu untuk yang diperlukan. Lalu kita mengatur patch dari masing-masing dataset. Untuk email pad seperti yang tertera di sini, lalu mail pad yang seperti yang tertera di sini. Selanjutnya di program ini digunakan untuk mengekstrak fitur dari file audio, lalu di program ini digunakan untuk mengonversi format audio ke WAV karena format awal dari dataset kami yaitu M4A, jadi perlu kita convert terlebih dahulu menjadi WAV seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita membaca file audio dan juga mengekstrak fitur untuk setiap gender, lalu kita akan memuat data dari setiap gender, jadi untuk email datanya juga untuk mail data. Nah, selalu selanjutnya kita akan menggabungkan data dari kedua gender dan mengekspornya menjadi sebuah data frame dengan dua kolom, yaitu kolom fitur dan juga kolom gender. Selanjutnya kita akan memisahkan dataset menjadi fitur X dan juga label Y. Untuk fitur X, untuk kolom X di sini kita akan mengambil dari kolom fitur, lalu untuk Y akan kami ambil dari kolom gender. Lalu selanjutnya kita akan lakukan proses label encoding dan juga one hot encoding. Lalu kita akan lakukan pemisahan data train dan juga data test dengan perbandingan 8:2. Selanjutnya untuk modeling dengan algoritma ANN akan dijelaskan oleh Vito. Baik, terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu melakukan modeling dengan algoritma LNN. Nah, di sini menggunakan model sekuensial. Nah, sekuensial ini merupakan salah satu jenis model dari neural network. Model ini memiliki beberapa lapisan dense dengan fungsi aktivasi relu untuk mengaktifasi pola dari fitur input dan menghindari overfitting menggunakan lapisan dropout. Lapisan terakhir menggunakan aktivasi softmax untuk klasifikasi multiclass. Lalu selanjutnya kompilasi model dan callback model. Eh, Pada tahap ini, model neural network dikompilasi untuk persiapan pelatihan. Callback model checkpoint digunakan untuk menyimpan model ke file yang ditentukan selama pelatihan. Pada intinya, perintah ini menetapkan konfigurasi untuk melatih model dengan spesifikasi loss function, matrix optimizer, dan menyertakan callback untuk menyiapkan model terbaik. Lalu selanjutnya, pelatihan model. Melatih model menggunakan data pelatihan dan mengevaluasinya pada data pengujian. Proses pelatihan disertai dengan pemantauan akurasi pada set pelatihan dan pengujian, serta penyimpanan model terbaik. Nah, di situ dapat dilihat bahwa rata-rata akurasi pada 100 epoch menunjukkan angka di atas 90%, yang menandakan akurasi yang dihasilkan cukup baik. Selanjutnya, evaluasi model pada data pengujian. em, Mengukur akurasi model pada dataset pengujian setelah pelatihan. Hasilnya dapat dicetak untuk memberikan informasi tentang seberapa baik model berperforma pada data yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Menggunakan library Matplotlib untuk membuat plot dari histori pelatihan. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan akurasi pada set pelatihan atau train dan pengujian atau tes selama berbagai epoch. Nah, dari grafik ini, penulis dapat melihat apakah model memiliki kecenderungan overfitting dan underfitting. Dapat dilihat akurasi pengujian menunjukkan angka 0,91,9999 yang berarti cukup bagus. Grafik yang dihasilkan juga menunjukkan bahwa pengujian ini tidak terjadi overfitting atau underfitting.
dikarenakan tren dan tesnya masih relatif sama pada setiap epochnya. Lalu selanjutnya pengujian atau testing. Dalam tahap pengujian pada file audio yang diunggah oleh pengguna, program menerima file-file tersebut dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, file audio diubah formatnya menjadi .wav menggunakan fungsi convert audio. Selanjutnya, fitur MFCC diekstrak dari file audio yang telah diubah format tersebut. Fitur-fitur tersebut kemudian diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk prediksi oleh model. Selanjutnya, oleh model ANN memprediksi gender berdasarkan fitur-fitur tersebut, dan hasil prediksi ditransformasi kembali ke label asli menggunakan label encoder. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam format predicted gender for itu nama file gender prediksi. Setelah pengujian selesai, file .wav yang dihasilkan untuk keperluan pengujian dihapus. Lalu kita langsung coba saja untuk memilih datasetnya audio yang laki-laki ini ya. Kita coba cek apakah muncul laki-laki ya. Ternyata predicted gendernya male atau laki-laki yang menandakan bahwa pengujian sudah benar. Selanjutnya kita coba untuk dataset female. Nah, pilih random. Kita tunggu. Nah, dapat dilihat bahwa prediksi gendernya yaitu female atau perempuan. Dapat disimpulkan bahwa program kami sudah berhasil dalam mendeteksi gender. Terima kasih. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.